Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, kemarin kita menyambut Hari Kemerdekaan, maka hari ini kita menyanyikannya Hari Merdeka ya. Oke, terima kasih semuanya. Bagus sekali. Semuanya sudah hafal lagu Hari Merdeka. Nah, sekarang Bu Indah mau tanya ke anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat pelangi? Iya, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Ada yang belum pernah? Apakah ada yang belum pernah? Effendi belum, Bu. Effendi belum, Bu. Nggak ada belum pernah pelangi melihat di rumahnya pelangi. Effendi, Bu. Belum, Bu. Ada pelangi di matanya, Bu. Pak Effendi, Bu. Pelangi itu warnanya apa saja? Siapa yang tahu? Ayo, Bu. Merah. Saya bisa. Magiku, Bu. Warnanya Pelangi magiku. warnanya apa saja ya? Magiku Magic. Bu Indah lanjutkan ya. Karena kita sedang membahas tentang pelangi, Bu Indah akan putarkan video lagu tentang pelangi-pelangi. Nanti kita nyanyikan bersama. Dan jangan lupa anak-anak mengamati video tersebut ya. Iya, Bu. Iya, Bu Indah. Oke, tunggu sebentar. Alangkah indahnya Merah merah kuning hijau Langit yang biru. melukismu aku pelangi ciptaan Tuhan. Apakah anak-anak tahu kenapa sih kok pelangi itu bisa muncul? Bagaimana prosesnya? Apakah ada yang tahu? Karena ciptaan Tuhan, Bu. Wah, betul. Selain karena ciptaan Tuhan, bagaimana prosesnya ya sampai bisa muncul pelangi? Sudah ada yang tahu atau belum? Tahu, Bu. Karena habis hujan, terus ada panas, Bu. Wah, hebat sekali. Biasanya hari ini kita akan belajar agar anak-anak bisa membaca dan memahami ide pokok pada suatu teks bacaan. Nah, karena kita mau mempelajari tentang teks, dan tadi kita sudah membahas tentang pelangi, Bu Indah akan tunjukkan teks tentang proses terjadinya pelangi. Nah, di sini ada berapa paragraf tadi? Dua berarti ya, Bu. Dua, pintar sekali. Karena ada dua, jadi Bu Indah akan minta tolong ke anak-anak untuk membaca. Cukup 2 orang aja ya. Yang paragraf pertama siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Oke, Wiwin, terima kasih. Silahkan dibaca dari judulnya ya. Ya, Bu. Proses terjadinya matahari cukup rendah dan berada di tempat yang cukup tinggi seperti gunung, pelangi akan terlihat membentuk lingkar. Sudah, Bu? Oke, terima kasih. Lalu untuk paragraf kedua, siapa yang mau membacakan? Ada yang mau? Atau Bu Indah tunjuk? Tunjuk aja, Saya, Bu. Bu. Wah, ada yang mau? Oke, silahkan. Proses terjadinya pelangi karena ada pembiasan dari sinar itu akan muncul warna lainnya seperti jingga, kuning, nila, dan biru. Oke, terima kasih. Mau menanyakan ke kalian, bagaimana sih proses terjadinya pelangi berdasarkan teks yang sudah dibacakan teman-teman kalian tadi? Apakah ada yang tahu bagaimana prosesnya berdasarkan teks ini? Coba tunjuk jari. Pembiasan, Bu. Wah, Alex. Karena apa, Alex, proses terjadinya pelangi? Pembiasan. Pembiasan dari apa? Dari sinar, Bu. Sinar matahari. Oke, pintar sekali. Terima kasih, Alex. Betul sekali jawabannya, Alex. Jadi proses terjadinya pelangi. Pembiasan dari
Bu Indah lanjutkan, karena kita pernah belajar tentang kalimat utama, jadi Bu Indah akan menanyakan ke kalian, untuk paragraf ke-1 atau paragraf pertama, siapa yang tahu apa kalimat utamanya? Paragraf pertama, kalimat utamanya, pelangi merupakan salah satu fenomena alam indah dipandang yang berwarna-warni. Oke, apakah betul jawaban teman kalian anak-anak? Betul, Sudah Bu. belajar. Wah, Lumayan, betul sekali jawabannya Hanif. Pintar, terima kasih anak-anak. Lalu untuk yang paragraf kedua, siapa yang tahu apa kalimat utamanya? Nah, karena tadi sudah mencari kalimat utama, sekarang Bu Indah akan menanyakan, dari yang sudah kalian baca, apakah kalian menemukan kosakata baru? Kosakata baru itu adalah kata-kata yang kalian belum tahu artinya atau baru saja kalian baca. Baru saja Ya, kalian Bu. dapatkan. Ada, Bu. Ada, Apa Bu. saja? Coba disebutkan. Cakrawala. Oke, Fenomena, ada cakrawala. Fenomena, apalagi? Udah ya. Jadi kita sudah bisa menemukan kalimat utama dan kosakata baru. Nah, Bu Indah lanjutkan. Tadi kalian sudah bisa menemukan kalimat utama. Nah, kita akan belajar tentang ide pokok. Apakah ada yang tahu perbedaan antara kalimat utama dengan ide pokok? Belum? Bu. Belum ada yang tahu? Kalau belum akan Bu Indah lanjutkan. Nah, coba Luni dibaca. Kalimat utama adalah kalimat dalam sebuah paragraf. Ya, jadi perbedaan antara kalimat utama dengan ide pokok. Kalau kalimat utama itu biasanya ada di awal atau akhir paragraf. Sedangkan ide pokok itu adalah pokok atau inti dari suatu cerita. Nah, Bu Indah akan mengajarkan ke kalian bagaimana caranya mencari ide pokok. Mari kita lanjutkan. Coba Effendi, ini dibaca ya. Cara menentukan ide pokok setiap paragraf. 1. Membaca keseluruhan isi teks. Oke, terima kasih Effendi. Iya, Bu. Nah, jadi ini adalah cara untuk menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Yang pertama, kalian harus baca dulu keseluruhan dari isi paragraf. Lalu yang kedua, kalian harus mencari kalimat utama pada tiap paragraf. Yang ketiga, untuk mencari ide pokoknya, kalian bisa dapatkan dari kalimat utama atau inti dari kalimat utama itu merupakan ide pokok. Nah, kita kembali ke teks yang tadi ya, yang tentang proses terjadinya pelangi. Nah, kita akan mencoba belajar mencari ide pokok dari paragraf pertama, proses terjadinya pelangi. Tadi kalimat utama paragraf pertama apa ya, anak-anak? Pelangi merupakan salah satu fenomena alam indah dipandang yang berwarna-warni. Oke, betul sekali. Nah, coba siapa yang tahu ide pokoknya? Ide pokok berarti intinya, inti kalimat utama ini apa ya? Ini menceritakan tentang apa paragraf pertama? Pelangi, Bu. Pelangi. Pelanginya bagaimana? Warna-warni. Pelangi indah berwarna-warni. Iya, pelanginya merupakan fenomena alam yang Indah. indah. Jadi ide pokoknya adalah pelangi merupakan fenomena alam yang indah. Nah, kenapa itu menjadi ide pokoknya? Nanti akan dijelaskan pada kalimat-kalimat yang ada di bawahnya. Nah, itu ide pokok dari paragraf pertama ya. Lalu untuk paragraf kedua, siapa yang tahu ide pokoknya yang mana? Ide pokoknya apa? Proses Dari- terjadinya pelangi. Ya, Bu. Hah? Apa, Bu? Proses Apa? terjadinya pelangi. Iya, betul. Karena ada Jadi, pembiasan. ya, betul sekali ya. Jadi ide pokok paragraf kedua adalah
proses terjadinya pelangi. Nah, nanti akan dijelaskan pada kalimat-kalimat yang di bawahnya. Nah, itu adalah contoh mencari ide pokok. Bu Indah jelaskan sekali lagi ya. Ide pokok itu adalah inti dari suatu paragraf dan biasanya bisa kalian dapatkan pada kalimat utama. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, minggu kemarin kalian sudah Bu Indah bagikan tes diagnostik dan sudah dikerjakan. Nah, hari ini Bu Indah akan bagikan LKPD yang isi bacaannya berbeda-beda sesuai dengan hasil tes diagnostik kalian. Jadi kalian tidak boleh iri ya. Oke, Bu Indah akan bagikan sekarang. Siap, Bu. Ini untuk yang A, ini yang B, dan ini yang C. Nah, sebelum kalian mengerjakan, Bu Indah akan jelaskan dulu petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, karena ini adalah teks bacaan, kalian boleh membaca di tempat yang nyaman menurut kalian. Jadi kalau mau membaca di luar kelas itu juga diperbolehkan, asalkan tidak terlalu jauh, tidak mengganggu kelas lain, dan tidak bergerombol. Itu artinya kalian boleh membaca tetapi sendiri-sendiri. Cari tempat yang nyaman sendiri-sendiri. Lalu, setelah selesai membaca, kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di bawah teks. Itu ada 3 pertanyaan tentang judul bacaan, lalu ide pokok setiap paragraf, dan mencari kosakata baru. Waktu untuk pengerjaannya adalah 15 menit. Jadi Bu Indah berikan waktu 15 menit saja ya. Nanti ketika Bu Indah bunyikan peluit 1 kali, itu artinya waktunya kurang 5 menit. Dan ketika Bu Indah bunyikan peluit 3 kali, itu artinya waktunya sudah habis dan anak-anak harus kembali ke tempat duduk masing-masing. Sampai sini apakah sudah paham? Paham, Bu. Ya, bagus. Ingat. Prit. Nah, waktunya masih kurang 5 menit. Yang belum selesai, segera diselesaikan. Sudah selesai, Bu. Wah, yang sudah selesai, boleh kembali ke tempat duduk terlebih dahulu. Prit, prit, prit. Nah, waktunya sudah habis. Ayo kembali. Semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Minta beberapa teman kalian maju untuk presentasi. Kita tepuk semangat dulu agar konsentrasinya kita dapatkan lagi. Tepuk semangat. Aku bisa. Jadi bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Yes. Oke, nah, semuanya sudah semangat lagi, konsentrasi sekarang lagi. Bu Indah minta yang mendapatkan teks berjudul Bergeraknya Ekor Cicak yang Putus. Tadi Alex yang dapat ya. Coba Alex maju membacakan jawabannya. Sebelum membacakan jawabannya, coba teksnya dibaca dulu Alex. Yuk maju Bu. sini, pinter-pinter. Sama Yanti boleh, Bu? Nanti dong, kamu kok pengen sama Yanti terus, toh? Kasihan Yanti diajak-ajak terus, nggak mau padahal. Iya, siap, Bu, siap. Yuk, bagus. Bergeraknya ekor cicak yang putus. Saat ada musuh yang mengancam dirinya, cicak akan segera memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Dibacakan Alex, jawabannya kamu. Yang A, Bu. Iya. Apa judul bacaan teks di atas? Bergeraknya ekor cicak yang putus. Oke, tadi yang mendapat LKPDC, apakah jawabannya Alex betul? Hanif, tadi yang dapat LKPDC, apakah jawabannya Alex betul?
Betul, Bu. Iya, betul sekali. Kita lanjutkan ke yang B. Alex, dilanjut, Alex. Tulislah ide pokok tiap paragraf. Paragraf yang pertama, cicak memutuskan ekor untuk melindungi diri dari musuh. Untuk paragraf yang kedua, sistem saraf cicak memanjang. Oke. Lanjutkan yang ketiga, yang C, Alex. Tulislah kosakata baru yang kamu dapatkan berdasarkan teks bacaan di atas. Autotomi dan saraf, Bu. Oke, jadi kosakata baru yang didapatkan oleh Alex adalah autotomi dan saraf. Beri tepuk tangan dulu kepada Alex. Nah, karena Alex sudah maju dan jawabannya juga tepat, nanti kamu boleh mengambil bintang ini ya. Nanti Nggak bintangnya mau bintang, boleh kamu Bu. Saya maunya permen. Nggak mau, Nah, pokoknya nggak mau nanti bintang. Nanti kan bintangnya kalau sudah terkumpul banyak bisa ditukarkan dengan permen Nggak seperti mau permen satu. Nggak makanya mau. kamu harus mengumpulkan banyak bintang dong. Kalau nggak permen, bintangnya- donat loh. Donat, saya mau donat. Kalau kamu bisa mengumpulkan 100 bintang, akan Bu Indah berikan donat. Tapi kalau masih 1 bintang, ya belum dapat dong. Makanya Effendi minta semangat ya. layang-layang dan burung, Bu. Effendi mintanya burung. Burung? Mau buat apa burungnya? Kan Effendi sudah punya burung. Ya, jadi kalau yang mau mendapatkan bintang ini harus rajin-rajin belajar, terus menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Oke, boleh kembali nanti bisa diambil ketika pulang sekolah ya bintangnya, Alex. Terima kasih, Siap, Bu. Alex. Iya, Nah, sama-sama, Bu Guru. Untuk yang LKPDA tadi yang dapat itu Effendi, Bu Indah minta tolong kamu maju untuk presentasi ya. Ayo Effendi, Iya, Ibu. fokus dulu mainannya nanti. Iya, Bu. Yuk dibaca dulu bacaannya, teksnya. Capung. Capung termasuk hewan karnivora. Ia biasa memakan serangga lain. Nyamuk, semut, kupu-kupu, maupun lalat adalah makanannya. Capung suka hidup di dekat air. Biasanya ia ditemukan di dekat kolam, sungai, dan tempat basah lainnya. Tempat tersebut dianggap nyaman bagi capung untuk berlindung. Oke, terima kasih Effendi. Nah, sekarang coba Effendi bacakan jawabanmu dari A, B, dan C. Judulnya capung. Iya, betul. Judulnya adalah capung. Lalu yang B Ya. dibacakan. Yang B, tulislah ide pokok tiap paragraf. Paragraf pertama, capung hewan karnivora. Untuk yang paragraf kedua, capung suka dekat air. Oke, pintar sekali jawabannya sudah betul, Effendi. Hebat. Berarti walaupun tadi kamu usil-usil, tapi memperhatikan penjelasan Bu Indah ya. Terakhir nih, yang C. Kosakata baru, dibacakan. Tulislah kosakata baru yang kamu dapatkan berdasarkan teks bacaan di atas. Karnivora, Ibu. Oke, terima kasih, Effendi. Ya, tepuk Ibu. tangan untuk Effendi, teman-teman. Nah, nanti Effendi juga akan mendapat bintang. Jangan lupa bintangnya diambil ketika pulang sekolah ya. Iya, Nah, Bu. karena kalian sudah selesai mengerjakan, Bu Indah mau bertanya. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Belajar tentang apa saja hari ini? Pelangi. Iya, betul. Belajar tentang pelangi. Selain itu belajar membuat apa ya? Utama, Tadi Bu. apa? Kalimat utama. Betul, ada membuat atau mencari kalimat utama. Selain mencari kalimat utama, kita mencari apa lagi? Ide pokok. Effendi, coba Effendi, ayo. Mencari apa? Ide pokok. Ide pokok, pokok. betul. Selain mencari kalimat utama, kita mencari ide pokok. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Kalau tidak ada, sebelum Bu Indah lanjutkan dengan membagikan tes formatif, coba tepuk semangat sekali lagi biar tidak mengantuk. Yuk, siap ya? Tepuk semangat.
Aku Aku bisa. 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 Jadi bisa. Bisa. Pasti Bisa. bisa. Ting Nanging tang, nong ting ning tang. nanging nong. Yes. Yes. Oke, Alex variasi sendiri nggak apa-apa. Boleh divariasikan. Ya, tadi sudah tepuk semangat, sudah kembali bersemangat, sudah kembali konsentrasi. Sekarang Bu Indah bagikan tes formatif ke kalian. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Waktunya 10 menit. Oke, sudah selesai ya. Yang sudah silahkan dikumpulkan di mejanya Bu Winda. Nanti akan Bu Iya, Winda Bu. koreksi. Bu Winda bagikan besok hasilnya. Dari pembelajaran hari ini bagaimana perasaan kalian? Perasaan kalian bagaimana hari ini? Senang, Happy, Bu. Bu. Saya happy. Kegiatan apa yang paling membuat anak-anak senang dan happy? Menyanyi pelangi-pelangi. Oke, ada yang Menyanyi menyanyi. Apalagi selain itu yang membuat kalian senang? Dapat bintang. Oh iya, tadi yang dapat bintang. Selamat, jangan lupa nanti diambil bintangnya. Oke, karena waktunya sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Yuk, kita berdoa dahulu. Dipimpin oleh Luni ya, Luni dipimpin berdoa teman-temannya. Marilah teman-teman kita duduk yang rapi dan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Siap, Graf? Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, silakan kalian pulang, hati-hati di jalan. Ketika sudah sampai rumah, jangan lupa sampaikan salam Bu Indah ke orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.